Warga Lintang, Aceh Tamiang, kok ada bendera Malaysia di sini guys? Mau tahu kenapa ada bendera Malaysia? Yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Bayangin suasana Aceh pasca bencana banjir dan longsor baru-baru ini, khususnya di Aceh Tamiang. Warga yang masih berjuang bangkit dari keterpurukan coba menyuarakan permintaan mereka ke pemerintah pusat. Dalam beberapa video yang beredar, bukan hanya bendera merah putih yang terlihat, tapi juga yang bikin perhatian publik ramai. Ada yang mengibarkan bendera Malaysia dan juga bendera bulan bintang. Aceh di beberapa titik saat mereka membawa bantuan atau berdemo meminta perhatian lebih dari Jakarta. Nah, hal ini kemudian memicu reaksi keras dari pihak pemerintah dan militer. Presiden Prabowo Subianto yang memang beberapa waktu lalu sempat datang meninjau langsung ke Aceh Tamiang untuk memastikan penanganan bencana, dikabarkan ikut murka melihat simbol-simbol itu dikibarkan di wilayah Indonesia. Tentunya, buat pemerintah dan TNI, penggunaan bendera negara tetangga atau bendera yang dianggap punya muatan politik bisa jadi masalah besar soal kedaulatan. Bendera bulan bintang Aceh sendiri sebenarnya punya sejarah panjang. Bendera ini sering diidentikan dengan simbol budaya atau sejarah Aceh, tapi juga pernah dipakai oleh GAM pada masa konflik dan sekarang statusnya jadi kontroversi karena belum diakui resmi sebagai bendera daerah di luar bendera provinsi yang sah menurut undang-undang. Jadi saat beberapa warga naik konvoi membawa bantuan sambil kibarkan bendera ini, aparat TNI langsung turun tangan menghentikan mereka dan meminta bendera itu diturunkan. Bahkan dalam beberapa insiden sempat terjadi terik-menorik antara warga dan tentara sampai bendera itu diambil paksa. Begitu berita ini menyebar di media sosial, respons dari TNI tidak main-main. Mereka menegaskan bahwa menurut aturan yang berlaku, hanya bendera merah putih yang boleh dikibarkan selain bendera resmi negara dan simbol pemerintahan. Karenanya, kehadiran bendera lain di tengah aksi bantuan atau demonstrasi langsung dianggap sebagai pelanggaran yang bisa menciptakan suasana politik yang sensitif. Sementara itu, di sisi warga, sebagian besar mengatakan mereka cuma ingin menyampaikan aspirasi supaya pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional dan mempercepat bantuan. Ketika harapan ini belum juga terpenuhi, sebagian dari mereka sampai putus asa sampai kibarkan simbol-simbol itu sebagai bentuk protes atau panggilan ke negara agar lebih serius menangani situasi di lapangan. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Bendera kayak itu, bendera kayak itu, bendera kami itu taruh, bendera kami itu taruh.
Pagi datang. Oke. Aji gak ada berapa. Ada berapa. Nanti di ruko lagi yang baru. Jangan pernah mencoba-coba mengganggu merah putih. Luka lama janganlah diungkit kembali. Bisa-bisanya bendera Malaysia bertongol di Aceh. Tak maklukah? Jangan-jangan banyak pendatang Malaysia yang bermukim di Aceh. Atau memang banyak penambang ilegal Malaysia. Jangan-jangan GAM didonakuri Malaysia. Berani menentang Indonesia. Kecurigaan Prabowo tak meleset. Kau dengar ya orang Jawa semua? Orang Aceh nggak perlu bantuan kau, orang Aceh minta ganti rugi. Warga Lintang, Aceh Tamiang, kok ada bendera Malaysia di sini guys? Mau tahu kenapa ada bendera Malaysia? Karena kita akan menyalurkan bantuan dari teman-teman NGO Malaysia. Jumlah kita 4.000-an. Iya. Semoga ini sedikit selain berdapat mereka. Saudara kita Pak Jardi ini ya, yang masih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di Malaysia, yang menyalurkan bantuannya melalui Bapak Badri dan diamanahkan kepada kami NGO Laju Peduli. Terima kasih. Mudah-mudahan saat semua yang diberikan ini Allah bergandakan kebaikan kepada para penyumbang dan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi warga di sini. Kemarin kan kita udah coba di situ. Mendapat bantuan logistik dari relawan Malaysia, warga PD Aceh ini langsung bersolawat dan mengibar-ngibarkan bendera Malaysia. Sementara negara dan pemerintah Indonesia telah mengirimkan ratusan ton bantuan logistik sejak awal bencana. Walau bendera yang berkibar di Aceh lebih banyak bulan bintang dibanding merah putihnya. Yang lalu biarlah berlalu, yang pergi biar. Sampai di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka kibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turunkanlah demi kesejahteraan hubungan Indonesia-Malaysia. Kita tengok bendera Malaysia tak ada, dia pun dah gantung bendera Malaysia Indonesia. Ya. Assalamualaikum. Kami nggak nyangka sebegitu itu. Saya tahu banyak bilang anak duduk masih. Sebegitu viral. Naik lagi. Banyak lagi di YouTube itu. Banyak lagi. Lagi banyak. Saya tengok di TikTok. TikTok. Oh. Jadi ini Bapak ini teman kita di sini. Jadi udah viral sampai ke Malaysia karena bendera Malaysia. Tapi udah diturunin. Gubernurnya, itu menteri kan datang. Menteri datang. AHY anak sini. Datang sini. Raffi Ahmad datang kemarin. Raffi Ahmad datang kemarin. Tapi masa itu udah nggak ada bendera. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Intinya, kisah bendera Malaysia dan bendera bulan bintang yang berkibar di Aceh ini jadi semacam simbol dua hal. Di satu sisi, ada rasa frustasi dan harapan dari warga korban bencana. Di sisi lain, ada reaksi tegas pemerintah dan TNI yang menjaga hukum dan kedaulatan. Ini bukan sekadar soal kain yang berkibar, tapi tentang rasa nasionalisme, aturan, dan hubungan antara pusat dengan daerah di tengah masa yang penuh tekanan seperti pasca bencana. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih sudah berkunjung ke Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.